Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dan sumber hikmat bagi kita untuk mengerti, melakukan segala aktivitas kita dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk hari baru, berkat baru yang selalu Tuhan beri bagi hidup kami. Kami percaya Bapa, sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun Engkau pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk dapat melakukan segala sesuatu dengan baik, sesuai dengan firman-Mu. Dan biarlah setiap pekerjaan yang kami lakukan berhasil dan berbuah dengan baik. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dan ajarlah kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebelum firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini saya bacakan, mari kita bersama-sama menyanyikan buku Kidung Jemaat 403 ayat 1 dan ayat 3. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Rabu 9 Oktober 2024, tertulis dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 8. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Alai marhua sodo debata mangusehon salhut asia-asi Tuhamu. Asa sadok tuk situtu dihamu, jala marlobi-lobi hamu, lahu patu pahun saluhut ulaun naringgan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah peringatan kepada jemaat Korintus melalui surat yang dikirimkan oleh Paulus, agar mereka mengingat bahwasanya berkat kasih sukacita yang mereka terima di dalam kehidupannya bersumber dari Allah yang Maha Baik. Mereka telah menerima berkat-berkat Tuhan. Mereka telah diberi kelimpahan. Tentu ada pesan, ada tanggung jawab yang diminta kepada kehidupan setiap orang. Terlebih-lebih kepada jemaat di Korintus, dan renungan ini sampai kepada kita, dan inilah yang menjadi peringatan
dan pesan Allah kepada kita. Bagaimana kita menerima berkat Tuhan dengan sukacita dan kita diajar untuk memakai setiap berkat-Nya dengan baik. Dalam ayat 6 di pasal 9 ini, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di sini Paulus mau mengajar kita untuk tidak pernah hitung-hitungan terhadap Tuhan. Mengapa demikian? Jika kita melakukan segala sesuatu yang baik kepada banyak orang, maka disitulah kita telah mengerjakan yang baik untuk Tuhan. Dan setiap kita yang melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita, itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Allah sanggup memberkatimu dengan berkelimpahan. Orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Justru orang yang menabur banyak pasti akan menuai banyak pula. Bukankah jika kita menanam 1 hektar tanah, maka kita akan menuai padi atau menuai tanaman kita seluas 1 hektar? Tentu benih yang kita tabur ke sana lebih banyak dibandingkan orang yang menanam di sebidang tanah yang lebih kecil dari itu. Tentu benih yang dipakai untuk menanami tanah yang sempit itu hanya sedikit, dan pasti hasil panennya pun akan sedikit. Inilah yang mau diajarkan kepada kita. Benih kebaikan, benih kasih daripada Tuhan yang kita tabur di dalam kehidupan, itu tidak akan pernah berlalu sia-sia. Ketika kita dengan rela hati menolong orang lain, tidak dengan paksaan, tidak dengan sedih hati, tetapi memberi kasih dengan penuh sukacita karena Tuhan, maka Allah sanggup memberikan kelimpahan kasih karunia kepada kita. Amin. Inilah yang menjadi pesan firman Tuhan pada kita, saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita mensyukuri hidup kita. Berkat Tuhan sudah diberikan, sebagaimana lagu yang kita nyanyikan di awal tadi. Hujan berkat kan tercurah. Itulah janji penuh. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia akan terus memberkati orang-orang yang percaya. Suruton dimna badia bosur mabain rohaki. Artinya berkat Tuhan mendatangkan sukacita. Berkat Tuhan berkelimpahan sehingga melalui kehidupan kita, kita pun boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan. Teruslah melakukan kebaikan, melakukan berbagai-bagai kebajikan melalui berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk terus bersyukur atas segala kasih-Mu. Mampukan kami untuk memakai semua anugerah-Mu, berkat-berkat yang kami terima di tengah-tengah kehidupan untuk memuliakan nama-Mu. Ajari kami Bapa untuk selalu penuh kasih di tengah-tengah kehidupan kami, karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kami. Berikan kekuatan, berikan semangat pengharapan bagi kami untuk tidak pernah kendor melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan dengan menunjukkan cinta kasih kami kepada sesama. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh harapan dan cita-cita kami. Engkaulah yang menolong dan memberkati kami. Berikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang lemah. Berikan penghiburan bagi mereka yang berduka. Dan berikanlah kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kuatkan hatinya, teguhkanlah imannya, dan biarlah hidupnya senantiasa di dalam penyertaan kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini dan sampai Maranatha nanti. Biarlah Tuhan yang memberkati. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.